Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya, kekuatan Mu Yun mampu mengancam para jenius sekte yang mengakibatkan kematian dari para jenius tersebut. Dengan adanya kematian mereka, tentunya Zheng Wuyi dan Meng Yifan pasti akan membalaskan dendamnya pada Mu Yun, yang pada dasarnya ranah dari Zheng Wuyi sendiri setidaknya sudah menembus ranah nirvana. Di part kali ini, kematian Wen Tian dan Meng Guangling akan menjadi tolak ukur tentang berjalannya peperangan besar di depan mata antar keluarga Mu dan sekte-sekte yang terkait dengannya. Juga Mu Yun sudah mengadakan pesta kemenangan dengan keluarga Mu. Sosok misterius itu hadir di balik pintu dari dalam aula keluarga Mu. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Dua orang yang melihat Wen Tian kesakitan pun mencoba untuk menolongnya. Namun saat mereka akan menolong Wen Tian, tentu saja Shin Meng Yao tak membiarkan mereka mengacaukan serangan Mu Yun, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Meng Guangling yang melihat hal itu pun mencoba untuk menyerang Shin Meng Yao secara diam-diam. Namun Mu Yun tak membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat, Mu Yun pun menyerangnya dengan kekuatan jari Void. Tak lama dari itu, orang-orang dari berbagai sekte lain pun datang menyusul Mu Yun. Meng Guangling yang merasa kekuatannya jauh di bawah Mu Yun pun mengajak mereka untuk menyerangnya secara bersamaan, dengan dalih bahwa gua 10.000 hantu sudah dipalsukan dan mereka akan dibunuh satu persatu olehnya. Mu Yun yang mendengar hal itu sontak saja menegaskan jika mereka tak mempunyai urusan apapun dengan Mu Yun, dan Mu Yun tak pernah menyakiti siapapun yang tak berurusan dengannya. Beda halnya dengan Guangling yang akan Mu Yun bunuh karena dirinya tak membiarkan Mu Yun hidup selama ini, sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan terjadi, gulungan Jushian yang ada di dalam tubuh Mu Yun menginginkan pena kaisar yang dibawa oleh Guangling. Dengan mudah Mu Yun pun dapat merebutnya. Dengan banyaknya harta yang terkandung di dalam tubuh Mu Yun, satu serangan saja dapat membuat Guangling mati olehnya. Setelah kematian Meng Guangling, Mu Yun menanyakan sesuatu pada Wen Tian tentang seperti apa perlakuannya pada Mu Yun saat dirinya masih di kota Beiyun. Tentu saja Wen Tian selalu memburu Mu Yun untuk dibunuh olehnya. Dengan kekuatan Mu Yun yang sekarang, jelas guntur surgawi saja cukup untuk membuat Wen Tian lenyap dari dunia ini. Mu Yun yang memenangkan pertarungan ini akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya, meskipun sekte dari para jenius tadi belum musnah. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba harta yang ada di dalam cincin penyimpanan mereka hilang secara keseluruhan. Dengan adanya hal itu, mereka pun menyalahkan Mu Yun, jika Mu Yun lah yang telah mengambil harta mereka.
Muyun yang merasa terfitnah pun mengatakan jika dirinya takkan bisa mengambil seluruh harta yang terkandung di dalam mansion. Dan juga Muyun pun menyinggung masalah antara keluarga mereka dan keluarga Yun, yang dimana saat itu ayah Muyun atau Mu Sing Yu sedang menikmati kebahagiaannya dengan ibu Muyun yang berasal dari keluarga Yun. Namun karena keluarga Yun merasa malu memiliki anggota keluarganya menikah dengan Mu Sing Yu, pada akhirnya kultivasi Mu Sing Yu pun dibekukan selama 20 tahun, yang membuat Mu Sing Yu koma dan Muyun terlantar selama ini. Kesal akan hal itu, Muyun pun menampar Tian Yun dengan keras. Tian Yun yang tak terima pun berjanji akan membalas Muyun suatu hari nanti. Tak lama dari itu, Wan Xingya pun datang menghampiri Muyun. Muyun yang takut karena di sebelahnya ada Shin Mengyao memberi kode pada Xingya agar dirinya bisa menjaga jarak dengannya. Sebelum kepergian mereka, Muyun meminta Zelin untuk meminjamkannya binatang roh Raja Wali yang akan Muyun pakai untuk pulang ke kota Nanyun agar dirinya bisa bertemu dengan Mu Xingtian, sang kakek dari Muyun, yang mungkin saja selama ini Mu Xingtian mengkhawatirkan keberadaannya. 我可以向三级殿申请，送到这南元帝国来。如此多谢了。我需要做一些事情，才能返回中州大陆。现在启程回南元帝国。我爷爷在南元帝国，我想回去见一见。 Shin pun berpindah di luar mansion menuju kota Nanyun. Di sana, Muyun mengatakan dan menyadari jika dengan kematian Meng Guangling dan Wen Tian, tentu saja Seng Wuyi dan Meng Yifan takkan membiarkan Muyun hidup begitu saja tanpa membalaskan dendam untuk anak-anaknya pada Muyun. Shin Mengyao yang mendengar hal itu pun mengatakan jika saat ini tingkat ranah Muyun sudah memasuki ranah telepati ilahi, yang dimana sebentar lagi Muyun akan masuk ke ranah baru, yaitu ranah nirvana dan ranah altar jiwa, yang masing-masing dari mereka memiliki 9 tingkatan di dalamnya. Jika Muyun bisa menembus ranah nirvana dan altar jiwa, maka Muyun bisa langsung menembus ke ranah peri. Namun untuk mengalahkan Meng Yifan dan Seng Wuyi, setidaknya ranah Muyun harus berada di ranah nirvana tingkat 7 dengan altar jiwa tingkat 7. 涅槃7重，7层魂坛。武艺现在是什么境界的强者？至少也是涅槃3、4重境界的强者。1重的武者，杀你也易如反掌。和孟一凡2人在对付我之时都有留手。 Sementara itu, para murid Muyun yang penasaran akan cara Muyun keluar dari mansion pun mengkhawatirkan keberadaannya. Tak lama dari itu, Muyun yang sampai di sana mengajak para muridnya untuk siap mati dalam pertarungannya kali ini, karena 3 jenius dari berbagai sekte telah Muyun kalahkan, yang dimana hal itu mengundang ketua sekte tersebut yang berlomba-lomba untuk membunuhnya, sehingga Muyun pun menyuruh mereka untuk bersiap-siap pergi meninggalkan kekaisaran Nanyun. 师尊，是不是准备带我到所谓的中州大陆那里闯一闯？楚帆回来是有正事要做，可是不是带你们去闯。3宗3门派的头等天才，剑术诛杀，你们木导师可厉害了。你们先准备从南元帝国撤离吧。好，木导师干得好。我先去办其他事情了。 Shin pun berpindah di dalam keluargamu, yang dimana saat Muyun akan menanyakan seorang patriark, pelayan di sana malah bertanya balik patriark mana yang akan Muyun cari. Mendengar hal itu, sontak saja Muyun terkejut dan memintanya untuk menemui semua patriark di sana. Sesampainya Muyun di dalam aula keluargamu, sontak saja Muding Tian pun terkejut karena melihat Muyun yang masih hidup sampai sekarang. Dengan hadirnya Muyun di sana, untuk menyambut kedatangannya, keluargamu pun mengadakan sebuah pesta dan mengundang semua murid Muyun untuk makan bersama. Namun hal ganjal pun terjadi, yang dimana saat mereka sedang asik menikmati hidangan, ada sebuah bayangan yang menuju kepada mereka. 我这不是回来了吗？真的是你，真的是你呀！回来就好，回来就好啊！哎，今晚我要大摆筵席。 Part
yang akan datang, sekte yang diketuai oleh Moyang akan membentuk sebuah aliansi, yang dimana hal itu bisa membuat pertahanan sekte Yun menjadi bertambah 10 kali lebih kuat. Kota Dongyun sendiri merupakan kota teraman sekaligus kota paling berbahaya, karena dengan adanya sebuah aliansi, tak menutup kemungkinan mereka akan menciptakan perang besarnya sendiri. Kita lanjut part berikutnya.